Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara install tooltips dan popover pada Ruby on Rails versi 6.1 ya. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi yang dinamakan tooltip ini yang seperti ini ya. Jadi kalau kita mouse over, dia akan muncul tooltip on top ya. Ada tulisannya nih di atasnya. Kemudian kalau ini tooltip on right ya, ada di sebelah kanannya dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita juga akan install popover ya. Kalau yang dinamakan popover itu kalau kita klik di sini, dia akan muncul ini ya. Ya, oke. Jadi dua komponen ini kalau kita install Bootstrap secara default tidak akan berjalan kecuali kita akan set ya, kita akan tambahkan beberapa sintak atau beberapa script ya. Oke, saya akan lakukan dengan dua cara. Cara pertama, kita melanjutkan video saya sebelumnya di mana saya berbagi cara instalasi Bootstrap dan Popper.js ya, karena itu satu paket ya. Jadi kalau kita install Bootstrap aja tidak akan berjalan di Ruby on Rails kecuali kita juga install Popper.js ya. Saya sudah ajarkan di video saya sebelumnya. Satu paket itu baru kita bisa menjalankan seperti ini ya. Baru kita bisa menjalankan Bootstrap yang ada di Ruby on Rails. Selanjutnya untuk Popper ya, untuk popover ini ya, kalau kita copy ya, ini kita copy, kita lanjutkan dari video saya sebelumnya ya. Kemudian kita tambahkan begini ya, kita kasih spasi dulu, 2 spasi. Kemudian kalau kita paste ya, yang tadi popover kita paste, terus kemudian kita run ya. Kalau kita klik di sini, dia tidak akan berjalan ya. Ini tidak akan jalan. Harusnya kalau kita klik dia akan muncul seperti ini ya, ada tulisannya ini ya. Juga untuk tooltip ya, tooltip juga sama ya. Ini tooltipnya ya. Ya, ini juga tidak akan berjalan kecuali kita harus set ya. Oke, kita lanjutkan dari script saya sebelumnya. Yang kita akan setting hanya di application.js aja ya, karena kita udah setting ini ya, ini udah boleh. Kemudian kita hanya setting di sini aja. Yang kita setting adalah ya, ini kita matikan dulu. Kita hanya menambahkan satu script seperti ini ya. Kita hanya menambahkan satu script seperti ini ya. Penjelasannya adalah kita import semua sebagai Bootstrap dari yang di Node.js tadi ya, di folder nodes modules. Kemudian kita akan menemukan Bootstrap ya. Jadi semua yang ada di bawah sini kita import semua ya sebagai Bootstrap. Kemudian style sheetnya ini sama seperti sebelumnya ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini mengacu pada ini ya. Jadi kita ada di application.js ini, ada di sini ya. Jadi kalau ini petik 2 kali artinya keluar dulu ya, keluar folder baru masuk ke folder sini. Style sheet garis miring application, maksudnya masuk ke menunjuk ke sini. Ya, di sini juga kita Bootstrap import hanya untuk Bootstrap SCSS-nya aja. Oke, selanjutnya di bawahnya ini keterangannya ya. Jadi kita buat nama variabel popper trigger list ya, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk mengaktifkan popovernya. Kemudian untuk mengaktifkan tooltipnya kita menggunakan sintak seperti ini ya. Diikutin aja ya. Oke. Selanjutnya kita save ya. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa ini tidak jalan ya. Sekarang kita lihat aja. Kita refresh. Ya, setelah kita refresh baru kita klik. Ya, ini keluar ya. Artinya popovernya sudah berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya untuk tooltipnya ya, tooltipnya kita gunakan ini aja.
kita paste ke index ya, di sini ya. Ya, kita kasih spasi dulu, 2 spasi, baru kita masuk ke itu ya. Kita running lagi ya. Ini untuk top overnya jalan, kemudian untuk tooltipnya juga sama ya. Kalau kita mouse over, dia akan muncul. Oke, ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua, kita mulai dari nol ya, menginstal Bootstrap, kemudian Popper.js, tooltip, dan popover. Oke, kita masuk ke sini dulu, kita Ctrl C dulu, kita stop ya. Ya, kita panggil git bash, kemudian kita akan mulai dari nol ya. Kita akan install dari nol. Yang pertama kita bikin satu file baru ya, Rails as a new, namanya adalah bootstrap tooltips. Kemudian satu lagi apa, popover ya, popovers ini ya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita tunggu sampai selesai ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder kerjanya dulu ya. Oke, setelah masuk kita install bootstrapnya ya dengan menggunakan yarn add bootstrap ya. Ini sudah saya ajarkan di video saya sebelumnya ya, silahkan dilihat video saya sebelumnya. Ya, oke. Jadi setelah terinstall yarn add bootstrap, nanti di folder kerjanya ada node modules, di mana di dalamnya ada bootstrap. Selanjutnya kita juga harus install Popper.js ya, Popper.js core ya. Ini juga saya sudah ajarkan sebelumnya. Yarn add Popper.js garis miring core ya. Ini satu paket ya, jadi kalau Anda hanya install bootstrapnya aja tidak akan jalan, jadi harus satu paket. Oke, selanjutnya kita akan buka ya, filenya kita akan buka. Ya, kalau kita masuk ke node modules ya, di sini akan muncul bootstrap ya. Mana tadi? Bootstrap. Ya, di sini ya. Jadi dengan mengetik yarn add bootstrap, nanti file itu akan terbentuk di sini. Selanjutnya di package.js juga sini sudah muncul bootstrap, versinya juga Popper.js ya, popper.js.core ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu file yang fungsinya untuk menampilkan ya. Kita akan bikin controller ya, Rails generate controller, dimana controllernya namanya home, di dalamnya ada index ya, index HTML. Kita enter, kita tunggu. Ya, oke, terbentuk ya. Dari kalau kita masuk ke app ya, kemudian masuk ke controller ya, ini home controller sudah terbentuk. Home controller di mana actionnya adalah index yang ada di sini. Kemudian untuk di view-nya juga sudah terbentuk home index, isinya kurang lebih seperti ini. Lalu kita arahkan root-nya ya, Ctrl P, root-nya kita akan bikin pada waktu buka diarahkan ke controller home, kemudian actionnya adalah index ya.
Oke, selanjutnya kita juga setting di kita bikin file satu lagi di bawah JavaScript sini. Nama filenya, nama foldernya adalah style sheets, dimana di dalamnya ada namanya file application.scss ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan import ya, add import bootstrap ya, bootstrap. Kemudian kalau kita lihat modulnya bootstrap ya, ini ya bootstrap, kemudian SCSS, kemudian bootstrap SCSS yang kita pakai itu ya, SCSS, kemudian bootstrap SCSS ya, begini ya. Jangan lupa titik koma karena ini sintaknya di bawah CSS ya, harus di closing dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting berikutnya. Kita masuk ke masuk ke sini ya, application HTML ya. Ini kita copy, kemudian kita tambahkan pack tag-nya. Kenapa pack tag? Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Untuk teknologi yang baru kita menggunakan Webpacker, di mana sintaknya kita semua menggunakan pack ya. Kalau yang ini sintak yang lama ya, pakai Sprocket kalau nggak salah ya. Oke, stylesheet pack tag application ya, application itu mengacu pada file yang ada di sini ya, ini ya, stylesheet application yang di sini ya. Jadi ini memanggil ini ya, ini kemudian mengimport bootstrapnya. Kemudian kita setting satu lagi di application JS ya. Nah, di sini kita akan import, kita copy aja. Ya, kita akan import semua as bootstrap from bootstrap ya. Ya, ini maksudnya ya, ini maksudnya kita import semua sebagai bootstrap di dalam folder not bootstrap ya. Oke, selanjutnya kita juga import style sheet-nya ya. Jadi style sheet-nya yang ini ya. Kita sekarang posisinya di sini. Jadi import, petik dulu, kita keluar, masuk ke style sheet, kemudian namanya adalah application ya, application ya, gini cukup ya, nggak perlu pakai SCSS, boleh. Oke, selanjutnya kita selanjutnya kita menggunakan sintak ini ya. Jadi ini maksudnya bahwa kita deklarasikan popover trigger list sebagai ini dan selanjutnya ya. Untuk mengaktifkan popover, kemudian untuk mengaktifkan tooltipnya kita menggunakan sintak ini. Oke, selanjutnya kita simpan ya. Oke, selanjutnya kita simpan semua. Kita sekarang masuk ke indeks ini ya. Ya, di indeks ini kita akan copy tooltipnya ini ya. Tooltipnya ini kita copy aja. Kita kasih spasi, kita kasih ini dulu ya, spasi 2 kali ya.
Kemudian selain tooltip kita juga copy popover ya. Popovernya ada di sini ya. Ya, ini kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Selanjutnya kita running ya, running servernya. Rails S atau Rails server juga boleh. Kita tunggu. Ya, oke, ini udah muncul ya. Kita masuk ke selanjutnya kita ketik localhost port 3000. Kita lihat ini akan di-compile ya, webpackernya akan di-compile. Ya, ini sudah tercompile. Selanjutnya kita akan cek. Ya, ini udah keluar ya popovernya ya. Kalau kita klik dia akan muncul. Kemudian ini kalau kita mouse over juga muncul ya. Oke. Jadi di sini jadi saya sudah ajarkan dua cara. Yang pertama, setelah kita install Bootstrap, kita setting di application.js-nya. Kemudian cara kedua, kita install dari nol, mulai dari install Bootstrap, kemudian Popper.js, tooltip, dan popover ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.